Pelan-pelan pemerintah mulai bertindak tegas kepada pengendara yang tidak mematuhi aturan parkir. Namun bagaimana dengan tempat usaha yang tidak memenuhi aturan parkir? Aksi penindakan pun mulai digencarkan. Sesaat kewenangan parkir diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Jambi mulai bergegas melakukan penataan. Razia dan patroli dilakukan menyusuri sejumlah jalanan Kota Jambi. 12 Januari 2017, rombongan Dinas Perhubungan menindak para parkir liar di kawasan Pasar Kota Jambi. Hasilnya, ada 15 kendaraan yang ditilang di tempat karena parkir tidak sesuai aturan. Bahkan dalam razia ini penindakan derek hampir saja dilakukan pada satu mobil yang parkir tepat di bawah rambu larangan parkir. Razia digencarkan di 3 titik depan WTC Batanghari, depan Rumah Sakit Teresia, dan di Jalan Gatot Subroto. Tiga minggu menggelar razia dan patroli, Dinas Perhubungan Kota Jambi telah melakukan sanksi tilang terhadap 48 kendaraan. Tilang yang dikeluarkan ditemukan beragam kesalahan, mulai dari parkir melawan arah, parkir yang tidak sejajar, dan parkir di trotoar. 11 Juli 2017, aksi penertiban parkir Dinas Perhubungan menyasar di sepanjang jalan dari Simpang Pulai hingga Simpang Rimbu. Hasilnya, petugas mengangkut paksa satu unit angkutan kota yang terparkir tepat di tengah jalan lampu merah Simpang Rimbo. Selain angkot, petugas juga menilang 4 mobil yang parkir di badan jalan. Mungkin kita menertibkan mobil-mobil yang parkir menggunakan bahu jalan. Itu yang pertama. Seperti yang kemarin giat-giat itu akan kita laksanakan terus sambil sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2017. Di samping kita kalau mereka masih juga di situ, tindakan kita pertama kita gembosi, kita tilang. Selain razia dan patroli, petugas juga melakukan pembinaan terhadap sejumlah instansi dan tempat usaha yang menjadi sumber parkir liar. Seperti di depan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Di kawasan ini banyak kendaraan para pegawai rumah sakit yang menjadikan badan jalan untuk parkir. Akhirnya, masalah ini pun mendapat respon dari Dinas Perhubungan. Yang pasti setelah nanti kita datangi, kita lakukan patroli dan tentunya kita akan surati juga kepada pihak manajemen, direkturnya untuk dapat mengingatkan mungkin petugas yang mengatur itu untuk tidak lagi menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir kendaraan. Satu tempat lagi yang sempat menjadi sorotan Dinas Perhubungan adalah parkir liar para dosen dan mahasiswa di depan kampus Universitas Batanghari. Badan jalan setiap hari digunakan untuk lahan parkir dadakan. Karena jalan sempit, maka setiap hari pula terjadi kemacetan lalu lintas, khususnya pada saat jam kerja atau jam perkuliahan mahasiswa. Untuk yang di depan Umbari, langkah kita pertama karena ini masukan dari masyarakat terkait terganggu lalu lintas. Yang pertama kita akan menyurati secara tertulis kepada pihak Umbari dalam rangka pengaturan parkir. Karena memang jalan situ adalah ruas yang lalu lintasnya cukup padat. Kami berharap kepada pihak Umbari juga mengerti. Penindakan juga mulai dilakukan untuk para juru parkir yang tidak memiliki legalitas. Wali Kota Jambi Sarif Fasha memerintahkan Dinas Perhubungan untuk menertibkan para juru parkir yang disebut ilegal. Wali Kota Fasha menegaskan, juru parkir yang resmi adalah petugas parkir yang mengantongi surat perintah tugas. Dalam penindakannya,
Fasa juga memerintahkan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan tim Saber Pungli untuk menangkap siapa saja yang menjadi juru parkir tanpa surat tugas. Sampaikan kepada tim Saber Pungli untuk tidak segan-segan, baik berupa pungutan di pasar-pasar maupun parkir. Jadi saya minta juga selesaikan masalah parkir kepada Dishub. Kalau memang tidak ada penyelesaian masalah Dishub, ini masalah parkir supaya koordinasi dengan tim Saber Pungli. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho mulai melakukan pendataan juru parkir resmi pemerintah kota. Seluruh juru parkir diminta melapor ke Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 4 hari. Bagi yang tidak mengantongi surat tugas, Saleh memastikan akan mengambil tindakan tegas bersama tim Saber Pungli. Karena juru parkir liar adalah tindakan melanggar hukum. Ada juru-juru parkir yang tidak memiliki surat tugas dari Dinas Perhubungan dalam hal ini bidang parkir. Artinya masih banyak juru parkir yang ilegal ya, Pak? Masih banyak, dan beberapa kemarin itu sudah langsung ditangkap oleh tim Saber dari Polda. Nah, ini menjadi perhatian bagi yang lain supaya jangan mengulangi. 11 September 2017. Hasil pendataan Dinas Perhubungan rampung dan menetapkan 450 orang juru parkir resmi sekota Jambi. Juru parkir resmi ini dapat bertindak tegas dalam melakukan penataan kendaraan. Juru parkir resmi mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah, mulai dari rompi, topi, peluit, ID card, surat tugas, dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dengan peresmian ini, perintah tegas Wali Kota Jambi Sari Fasya kepada tim Saber Pungli untuk aktif membantu pemerintah dalam menindak para juru parkir liar. Siapa saja juru parkir yang tidak terdaftar dapat dijerat dengan pidana pungutan liar. Kalau tempat parkir tidak terdata dan juru parkirnya tidak terdaftar, kami anggap itu adalah pungli. Maka kalau pungli, kami minta kepada tim Saber Pungli Kota Jambi untuk menangkap juru-juru parkir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan. Setelah menindak pelaku parkir liar dan menjerat juru parkir ilegal, sayangnya pemerintah Kota Jambi belum mampu menertibkan secara maksimal tempat usaha yang tidak memenuhi kelayakan parkir. Dalam aturan dinas perizinan, bangunan wajib memiliki jarak minimal 10 meter dari badan jalan, baik bangunan seperti ruko, rumah, dan bangunan lainnya. Bahkan jika bangunan tempat usaha yang lebih besar, wajib memiliki jarak 30 meter dari badan jalan. Ruang kosong pada halaman bangunan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pelebaran jalan oleh pemerintah, sekaligus sebagai lahan parkir bagi setiap pemilik bangunan. Kenapa setiap orang akan membangun rumah toko selalu harus jauh dari jalan? Garis padan bangunan tergantung dari jenis jalannya ya. Ada yang sampai antara 10, ada yang 8 sampai 30 meter. Kalau di jalan negara bisa sampai 30 meter. Itu hanya dari as jalan. Nah itu ada dua fungsi di SB itu. Satu untuk persiapan pelebaran jalan. Yang kedua untuk lahan parkir bagi bangunan usaha tersebut. Namun faktanya yang terjadi di Kota Jambi, jauh lebih banyak bangunan yang berada di pinggir jalan namun tidak memenuhi aturan tersebut. Dan juga tidak ada langkah penindakan tegas dari pemerintah kota untuk melakukan evaluasi perizinannya. Langkah-langkah penertiban dan penindakan parkir liar oleh pemerintah Kota Jambi mendapat apresiasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Hanya saja Pemkot diminta memikirkan solusi dan tidak hanya tegas dalam sisi penindakan. Sebagai contohnya, tempat usaha yang tidak memiliki lahan parkir harus diberi peringatan tegas. Selain itu, Pemkot sendiri juga harus memikirkan ketersediaan lahan parkir untuk pengendara. Juga mendorong pemerintah kota untuk membuat lahan parkir sendiri yang terpusat gitu ya, seperti gedung parkir. Nah itu kita menyarankan seperti itu, apalagi di pusat-pusat kota, di lalu lintas kendaraan yang padat gitu ya. Itu
perlu kita mengantisipasi dengan gedung-gedung parkir gitu ya. Kalau di pusat-pusat kota ya itu sangat dibutuhkan. Sampai kapan masalah parkir di kota Jambi akan terjadi? Telaah segera kembali.